يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu di kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita semua hati yang salim, hati yang sehat, dan hati yang selamat. Dan mudah-mudahan hati kita semua menjadi yang bercahaya sebagaimana disebutkan di dalam judul kita pengajian hari ini adalah cahaya kolbun salim. Cahaya hati yang salim. Salim itu artinya dalam bahasa Arab bisa sehat dan bisa selamat. Karena sebagaimana kita ketahui, ibu-ibu sekalian, bahwa kita semua ini nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dengan selamat, yaitu mereka yang mempunyai kolbun salim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada satu hari yang sudah tidak bermanfaat lagi semua harta kita. Harta kita itu tidak bisa menjadikan pembelaan, kecuali harta yang menjadi amal soleh. Walabanun, begitu pula anak-anak juga tidak bisa menjadikan pembelaan. Karena semua nanti orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri-sendiri. Tetapi ada pengecualian, yaitu anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Harta dan anak itu akan bermanfaat kalau menjadi amal yang solih. Gitu. Lalu yang paling selamat siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Artinya penilaian pertama itu adalah kolbu. Kolbu yang selamat. Kolbu yang bertauhid. Kolbu yang tidak ada syirik, maka itu yang disebut dengan salim. Gitu. Yaitu kolbu yang sehat adalah kolbu yang bertauhid. Kolbu yang tidak ada syirik. Dan itulah yang akan mengantarkan kita semua selamat. Kalaupun amal kita sedikit, amal kita tidak banyak, tetapi tauhid kita senantiasa di dada, dan tauhid kita tidak rusak, tauhid kita sehat, maka kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan selamat. Nah, mudah-mudahan kita semua itu diberi kolbu yang selamat. Lalu apakah kolbu itu bisa berubah gitu ya? Kolbun itu memang dinamakan kolbun karena bolak-balik. Dia selalu bergerak bolak-balik. Artinya bisa cenderung kepada keburukan, bisa cenderung kepada kejahatan. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah As-Sams.
wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa, ya, nafas itu. Dan apa yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam nafas itu Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha. Di dalam nafas itu Allah mengilhamkan dua potensi. Berarti semua kita itu mempunyai dua potensi ini. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Fujuroha, yaitu diilhamkan perbuatan-perbuatan kecenderungan kepada perbuatan yang tidak baik. Itu yang disebut dengan fujur. Lalu yang kedua adalah watakwaha. Jadi ada kecenderungan kepada takwa, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka yang beruntung, ya? Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung, aflaha itu beruntung, selamat, sukses, sekaligus bahagia. Jadi selamat, sukses, bahagia disebut dengan aflaha. Siapa yang melakukan zakkaha, melakukan tazkiyah, lalu biasanya orang mengenal dengan tazkiyatun nafas, itu mensucikan jiwa. Lalu mereka yang rugi siapa? Waqad khaba man dassaha. Maka sungguh merugi orang yang mengotori. Dasa itu mengotori. Dengan kotoran-kotoran apa? Yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, di dalam agama kita ini, di dalam Al-Quran itu, ibu-ibu sekalian, manusia itu dibagi dua, ya. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Maka ada jasad, kemudian ada ruh, gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kadang menyebut ruh itu dengan nafas, gitu. Nah, jadi kadang Allah itu menyebut ruh dengan nafas. Jadi kita semua punya nafas. Dan nafas itu pula sebagian orang menyebut juga dengan qalb. Tapi sebenarnya kalau secara gampang begini. Jadi secara gampang di dalam tubuh kita ini ada, jadi ada jasad, ada rohani. Dan kemudian yang rohani itu ada nafas. Di dalam sistem nafas, itu ya, nafas itu ada namanya kolbu, ada namanya fuad, ada namanya sodar. Gitu. Jadi ketika disebut dengan nafas itu kadang juga disebut dengan hati. Ketika disebut dengan hati itu artinya bukan hati yang bersifat lahir, tetapi hati yang bersifat spiritual. Gitu. Jadi kolbu di situ adalah hati yang bersifat spiritual. Karena makna secara lahir kalau qalb itu dalam bahasa Arab artinya adalah jantung. Gitu. Kalau hati itu artinya kabid. Bahasa Arabnya adalah kabid. Nah, maka yang dimaksud dengan qalb gitu, di situ itu adalah qalb dalam arti adalah qalb yang bersifat spiritual. Nah, sekarang kita tidak perlu sibuk dengan definisi itu. Yang jelas di dalam tubuh kita itu ada dimensi rohani. Nanti di sana ada nafas, ada qalb, ada fuad, ada sodar. Gitu. Yang semua bekerja satu kesatuan di dalam tubuh kita yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kolbun kita itu menjadi kolbun salim? Nah, maka bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyediakan. Jadi Allah sudah menyediakan, bahkan ini yang pertama kali dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama akan saya sampaikan untuk ibu semua di dalam surah Al-Muzammil. Kemudian nanti yang kedua adalah di dalam surah Al-Mudassir. Sebenarnya di dalam surah itu kalau kita ingin mensucikan jiwa dengan sempurna, ya dua surah itu sudah luar biasa. Kalau kita bisa istiqomah, bisa continuous untuk mengerjakannya. Kita akan mulai yang pertama, ya.
Apa yang pertama supaya kolbu kita itu bersinar dan bercahaya? Maka yang pertama ya tidak ada lain kecuali qiyamul lail. Dalam arti ibadah yang sunat karena kita sudah melakukan yang wajib. Yaitu qiyamul lail. Karena ini adalah sistem pendidikan yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu langsung ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun-tahun pertama itu adalah semua orang, semua kaum muslimin disuruh qiyamul lail, disuruh sholat malam. Gitu. Wajib itu hukumnya selama 1 tahun, gak berhenti. Jadi 1 tahun setiap malam mereka melakukan qiyamul lail. Jadi setiap hari, setiap malam selama 1 tahun. Baru setelah 1 tahun Allah memberikan keringanan kepada mereka. Nah, lalu berapa lama mereka qiyamul lail itu? Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit yang tidak bangun. Nisfahu boleh separuh malam. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari separuh malam itu. Kalau kamu masih semangat, awzid alaihi, atau tambah sedikit dari separuh malam itu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ibu-ibu sekalian, bahwa qiyamul lail Rasulullah itu luar biasa. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tidak tahu kalau ibu-ibu pasti lebih hebat ya. Kalau saya pribadi itu tidak mampu menyontoh, meniru Rasulullah SAW. Kecuali mungkin pas Ramadan ya gitu. Kenapa? Ramadan aja kadang-kadang masih banyak tidurnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidurnya sedikit gitu. Jadi beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malamnya itu 1/3 malam pertama. Lalu yang kedua, itu Rasulullah diberi separuh malam. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah 2/3 malam. Ibu bisa bayangkan itu, bahwa malam itu kalau kita hitung ya, malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq gitu. Jadi kalau kita katakan misalnya maghrib itu jam 6, lalu terbit fajar shadiq itu jam 4. Maka kurang lebih malam itu adalah 10 jam. Lalu kita bagi sekarang. Kalau Nabi disuruh qiyamul lail oleh Allah paling sedikit 1/3 malam, itu artinya bahwa Nabi qiyamul lailnya itu adalah kurang lebih 3 jam. Itu paling sedikit. Kadang separuh malam itu berarti 5 jam. Jadi makanya mereka para sahabat itu hampir semalam suntuk gitu. Setiap hari selama 1 tahun, sehingga kaki-kaki mereka itu sakit. Mengalami bengkak, mengalami sakit gitu. Karena setiap malam, itu bisa bayangkan, setiap malam, bukan 1 bulan kayak bulan Ramadan. Itu hampir semalam suntuk selama 1 tahun. Jadi ini bukan dongeng gitu. Jadi bukan dongeng, cerita yang dibuat-buat, karena Al-Quran itu adalah sebuah realitas sejarah yang pasti terjadi dan pernah terjadi. Yang belum terjadi pasti akan terjadi, nah, dan yang sudah terjadi. Jadi itu, makanya kalau kita lihat riwayat-riwayat, itu Nabi qiyamul lailnya paling sedikit ya 3 jam. Dan yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi, Nabi itu tidak pernah meninggalkannya. Dalam sejarah, mungkin Nabi itu cuma 2-3 kali tidak sholat malam. Setelah turun ayat ini. Itu pun karena sakit, dan itu pun sama Nabi diganti. Di siang hari beliau di waktu duha sholat 12 rakaat. Itu di antara sejarah. Lalu apa sih manfaatnya kalau ibu-ibu qiyamul lail itu ya? Nabi SAW itu menyebutkan seperti ini. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu pertama, fa innahu da'bus sholihina qablakum. Sholat malam itu
adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi orang-orang solihah itu maka kebiasaannya adalah sholat malam. Meskipun 1 rakaat gitu ya, meskipun 3 rakaat, meskipun 11 ya, meskipun 11 rakaat. Jadi orang-orang soleh itu meskipun orang-orang soleh itu pasti mereka suka sholat malam. Lalu manfaatnya apa? Gitu. Yang pertama, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Sholat malam itu, jadi sholat malam itu kata Nabi, wa inna qiyamal laili ya. Jadi wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Itu pertama. Sholat malam itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka waktu yang tepat itu adalah sholat malam. Kemudian yang kedua, wa manhatun anil ismi. Yang kedua adalah bisa mencegah dari perbuatan dosa ya, wa manhatun anil ismi. Jadi sholat malam itu bisa mencegah perbuatan dosa. Karena hati kita ini begitu melakukan perbuatan dosa, ada titik-titik di dalam hati kita ini. Jadi ada titik-titik hitam gitu. Maka dengan qiyamul lail titik-titik hitam tadi menjadi hilang. Gitu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa takfirun lisayyi'at. Jadi sholat malam itu bisa menutupi, ya, jadi menutupi dosa-dosa yang pernah dilakukan di siang hari. Jadi kalau tadi mencegah gitu ya, wa manhatun anil ism itu mencegah. Jadi mencegah. Jadi seperti semacam ada seperti vaksin gitu ya. Jadi kita ini punya daya kekebalan tubuh yang bagus untuk dari melakukan perbuatan maksiat. Itu kalau sholat malam. Kemudian wa takfirun lisayyi'at itu bisa menutupi keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari. Yang luar biasa lagi ibu-ibu sekalian, itu wa matradatun lidda'i anil jasad. Itu bisa mengusir penyakit dari tubuh gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya penyakit yang penyakit yang aneh-aneh lah gitu ya, yang aneh-aneh, yang sulit disembuhkan kata orang gitu. Maka sebaiknya dipakai saja qiyamul lail. Sebagaimana para salafus soleh itu mereka menjadikan sholat malam itu sebagai sebuah senjata gitu. Lalu qiyamul lailnya bagaimana gitu. Jadi coba qiyamul lailnya ya seperti Rasulullah. Itu baru nanti akan punya pengaruh terhadap tubuh kita gitu. Ya kalau qiyamul lailnya nggak seperti Rasulullah ya nggak banyak punya pengaruh. Ibunda Aisyah menceritakan itu. Jadi Rasulullah itu qiyamul lailnya berapa? Kadang Ibunda Aisyah mengatakan satu riwayat, Rasulullah itu ketika sujud, lama sujudnya itu seperti kalian membaca 50 ayat. Jadi seperti kalian membaca 50 ayat. Jadi Rasulullah itu mesti begitu sholatnya ya. Makanya beliau paling sedikit 3 jam. Di tengah kesibukan melayani istri-istrinya yang banyak, Rasulullah tetap tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan beliau lakukan ya 3 jam. Dan kita alhamdulillah ya kita yang termasuk bisa meniru 3 menit. Gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi qiyamul lail, sholat malam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan waktu, keberkahan kesehatan, keberkahan umur, nah gitu, supaya atau keberkahan semangat, motivasi supaya kita mudah melaksanakan sholat malam. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua yang bisa menjadikan hati bercahaya itu ya warattilil Qur'ana. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Jadi baca Quran itu adalah yang akan menjadikan hati kita menjadi bercahaya. Sebagaimana sering saya sampaikan ya ibu-ibu sekalian, sering saya sampaikan bahwa kita ini punya kewajiban.
Sebagaimana saya sampaikan bahwa kita ini punya kewajiban 5M kepada Al-Quran itu ya. Yaitu yang pertama adalah membaca, kemudian yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan, yang keempat menghafal, yang kelima adalah memperjuangkan. Itulah 5M kewajiban kita kepada Al-Quran itu. Yaitu kita harus membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, memperjuangkan Al-Quran 30 juz. Nah, gitu. Maka dari sini ibu-ibu sekalian harus punya wirid Quran. Berarti kita harus membaca setiap hari Al-Quran. Setelah membaca setiap hari, sebagaimana yang kita semua sudah amalkan, ibu-ibu yang belum mengamalkan juga perlu latihan, bahwa kita semua ini kalau mengikuti tradisi para sahabat tuh paling sedikit sehari 1 juz gitu. Ya 1 juz itu ya kurang lebih 45 menit. Yaitu wirid membaca. Lalu ada wirid memahami, lalu ada wirid mengamalkan, menghafal dan memperjuangkan. Supaya nanti kita semua diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita itu dikatakan menang gitu ya? Ketika ibu-ibu semua bisa mengamalkan Al-Quran, kapan saja, di mana saja, ayat mana saja, tidak ada yang menghalanginya, maka itu baru namanya kita sudah menang gitu. Jadi kita akan menang. Itu baru dikatakan menang. Jadi ini yang kedua ya. Jadi senjata yang kedua adalah perbanyak kita baca Quran. Semakin banyak hati kita makin bercahaya, bahkan makin bersinar. Yang penting istiqomah tadi ya, setiap hari jangan sampai tidak baca Al-Quran, kecuali lupa ya. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa ya ibu-ibu sebaiknya dikodok gitu, dikodok di hari itu. Kalau biasanya baca 1 juz, mungkin besoknya baca 2 juz gitu, sehingga menjadi apa? Menjadi pahalanya tidak hilang. Jadi kalau kita kodok itu pahalanya tetap diberi pahala seperti membaca rutin setiap hari. Jadi ini senjata yang kedua, saya kira sudah mengerti semua. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berzikir gitu. Wadhkurisma rabbika watabattal ilahi tabdila. Berzikirlah kepada Tuhanmu dan kemudian lakukan tabattul. Kalau berzikir, ya ibu-ibu sudah zikir pagi sore gitu ya. Ada zikir pagi, ada zikir sore, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian ada istilah tabatul. Ya. Tabatul itu apa? Kalau tabatul itu adalah dari kata koto'a, ing koto'a, ansawa gilid dunia. Ya. Jadi memutuskan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi kita perlu ada waktu gitu ya. Jadi berzikirnya tuh misalnya, kalau zikir pagi atau zikir malam gitu ya. Jadi di malam hari seperti qiyamul lail itu. Jadi kita memang berzikir khusus untuk Allah. Jadi artinya seluruh kesibukan kita tinggalkan. Jadi kita fokus untuk Allah. Entah itu 15 menit, entah itu setengah jam gitu. Jadi kita harus ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya qiyamul lail itu bagian dari tabatul. Karena kita sudah tidak sibuk dengan yang lain-lain. Kalau zikir pagi kadang-kadang kita masih sambil memasak gitu ya. Sambil mengantar anak sekolah misalnya. Itu zikir yang bagus. Tetapi itu belum tabatul namanya. Jadi kalau tabatul itu adalah kita memang duduk di tempat tertentu. Makanya orang-orang dulu punya satu ruangan yang disebut dengan mihrab atau tempat kholwat. Tempat untuk menyendiri dengan Allah. Jadi kita memang menyendiri dengan Allah di satu tempat yang khusus, nah gitu. Maka itu baru namanya tabatul. Jadi kalau kita baca zikir pagi tabatul itu berarti misalnya baca maksurat kubro misalnya. Lalu kita tutup dalam satu ruangan atau dalam satu ruangan yang tidak diganggu orang lain lah, tidak melakukan apa-apa, tidak disambi, maka itu namanya sudah tabatul. Jadi memang kita mengkhususkan waktu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Quran pun juga bisa seperti itu. Sudah termasuk menjadi tabatul. Jadi kita menyendiri di satu ruangan, kemudian ada gangguan apapun kita sudah tidak
tidak ngereken dalam bahasa Jawa, tidak kita hiraukan, maka kita fokus sampai selesai gitu. Jadi kita putus dari hubungan luar. HP kita matikan, misalnya kita silent, kemudian anak-anak kita beritahu, kesibukan kita singkirkan dulu, kita khusus waktu itu untuk baca Quran. Khusus waktu itu untuk berzikir kepada Allah. Nah maka itu namanya tabatul. Apalagi kalau ibu-ibu sekaligus duduknya diatur ya. Duduklah seperti duduk di antara dua sujud. Itu duduk yang sangat menyehatkan. Apalagi yang lututnya sudah mulai linu-linu itu sebaiknya duduk di antara dua sujud itu yang lama. Sehingga nanti uli-ulinya akan bekerja lebih baik. Dan mudah-mudahan linu-linu di lututnya itu nanti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tangan kita letakkan di atas lutut. Kemudian kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Itu lebih nikmat lagi biasanya. Jadi kita bisa baca istighfar, baca sholawat, baca Quran dengan cara seperti itu. Maka itu biasanya lebih khusyuk. Ya. Karena kita sedang bersimpuh di hadapan Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Dan merasa Allah itu berbicara dengan kita. Sedang menurunkan wahyunya untuk kita. Kalau kita baca Quran. Wah itu lebih terasa lagi. Makanya kalau kita baca misalnya. Ada baca Quran misalnya di kitab At-Tibyan. Yang tulis Imam Nawawi misalnya. Itu akan terasa lebih khusyuk ya. Atau kita baca tulisan Imam Al-Ghazali misalnya. Ketika beliau menjelaskan tentang adab bagaimana membaca Al-Quran itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lalu yang keempat. Itu tawakal ya. Rabbul masyriqi wal mahribi. Yang menguasai timur dan barat. Yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, fattakhidhu wakila. Dan jadikan dia sebagai wakil, artinya tawakal. Jadi dalam kehidupan ini, orang-orang yang hebat siapa? Itu mereka yang melibatkan Allah dalam semua urusannya. Jadi tawakal itu artinya kita minta Allah terlibat dalam semua urusan kita. Makanya dalam bahasa Indonesia itu kadang diartikan berserah diri. Itu dalam bahasa Arab tawakul itu adalah idharul ajzi itu. Yaitu menampakkan kelemahan diri. Jadi kita ini merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Lalu kita serahkan urusan kita ini kepada Allah. Jadi minta Allah terlibat dalam semua urusan kita. Itu baru namanya tawakal. Nah kapan ibu-ibu tawakal itu? Sebagian orang mengatakan tawakal itu setelah usaha gitu. Jadi setelah usaha dulu maksimal gitu baru tawakal. Saya memahami tidak begitu ya. Saya memahami di dalam surah Ali Imran 115-160 ini ibu bisa lihat. Wasyawirhum fil amri. Dan musyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Fa'ida azamta ketika kamu sudah punya niat. Azam, niat tekad yang bulat, niat yang kokoh, fatawakal Allah. Maka tawalkanlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Maka dari situ tawakal itu kapan? Melibatkan Allah itu sejak melakukan program, sejak melakukan amal. Jadi tawakal itu di awal, ya, bukan hanya di akhir, ya di awal, ya di tengah, ya di akhir. Artinya kita melibatkan Allah dalam seluruh prosesi amal perbuatan kita, proyek-proyek kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Nah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kita minta terlibat itu Allah makin senang, makin cinta kepada kita. Itu berbeda kalau kita minta kepada orang suruh terlibat dalam pekerjaan kita, sekali dua kali mereka senang. Lalu kalau sudah berkali-kali mereka akan tanya gitu. Berapa gajinya gitu. Lama-lama pasti mereka tidak mau kebanyakan orang. Mereka akan mengatakan, kalau apa-apa nih gitu. Jadi akhirnya mereka pelan-pelan mereka mundur dan mengundurkan diri. Tetapi kalau Allah gitu ya. Jadi kita ini melibatkan Allah dalam urusan kita, dalam pekerjaan kita. Jadi Allah itu senang sekali. Jadi Allah sangat senang gitu.
Makanya lanjutannya begini. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi Allah sangat mencintai gitu, orang-orang yang bertawakal. Lalu Allah menyediakan jaminan kalau Allah itu kita libatkan dalam urusan kita, dalam pekerjaan kita, itu ada jaminan begini. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah mengalahkan kalian, menghinakan kalian, maka siapa lagi yang bisa menolong? Nah, makanya lalu Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Gitu. Maka dari situ ibu-ibu sekalian, tawakal itu dimulai di awal pekerjaan. Seperti kalau ibu-ibu mau keluar rumah, itu kan ada bacaan ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ketika kita keluar rumah itu kan belum melakukan pekerjaan, masih mau gitu. Mau dinas, mau bekerja, mau melakukan apa saja gitu. Maka disuruh dengan nama Allah, lalu kita bertawakal kepada Allah. Gitu. Makanya cara tawakal itu seperti dikisahkan ketika ada seorang sahabat yang sedang sedang mengikat ontanya, itu kan banyak orang memahami hadis itu tidak tepat gitu. Ketika dia tanya kepada Nabi, Nabi, apakah saya sholat lalu onta saya biarkan, apa saya sholat, saya ikat, kemudian saya sholat gitu. Ikatlah kemudian sholatlah. Nah, kata-kata Nabi di situ adalah itu kemudian bukan ikat ya. Jadi bukan ikatlah kemudian bertawakallah. Tidak pakai kemudian, itu kata-kata dalam hadis itu cuma hari ini tidak saya sebutkan. Itu tidak pakai summa, pakai wa gitu. Jadi kalau mau praktek begini, ketika kita mengikat onta itu, jadi kalau ibu-ibu tawakal itu bagaimana kalau kita ini bawa sepeda motor dan kemudian tawakal ya. Maka ketika mengunci sepeda motor itulah bersama dengan tawakal. Karena tawakal itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaan fisik. Jadi kalau fisiknya adalah mengunci sepeda motor, lalu hatinya mengatakan begini, ya Allah, aku pasrahkan sepeda motor ini kepadamu. Karena aku tidak mampu mengawasi dan menjaga. Hanya Engkau yang bisa mengawasi dan menjaga. Saya tawakal gitu. Jadi itu artinya apa? Jadi lahirnya mengunci sepeda motor, kemudian batinnya itu bertawakal. Jadi lahirnya mengikat onta dengan sekuat mungkin, maksimal ya, sebagus mungkin. Tetapi kemudian hatinya bertawakal. Bahwa tidak ada, meskipun ini saya ikat ya Allah, tetapi tidak ada kemampuan bagi saya untuk mengawasi dan menjaganya. Kecuali penjagaanmu, pengawasanmu. Jadi tawakal itu melibatkan Allah dalam pekerjaan. Berarti lahirnya adalah usaha maksimal, itu batinnya adalah merasa tidak bisa, merasa tidak mampu. Jadi saya ulang bahwa tawakal itu berarti lahirnya berusaha maksimal, otaknya berpikir, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Tetapi hatinya adalah merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya tawakal. Jadi saya ulang bahwa tawakal itu a'malul qalbi, pekerjaan hati. Sehingga tidak boleh dipertentangkan antara ikhtiar, usaha, dan tawakal. Nah, orang-orang yang selalu tawakal begitulah kemudian biasanya mereka hatinya yang akan selalu bersih. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengandalkan orang, tidak pernah mengandalkan uang dalam pekerjaannya, tidak pernah mengandalkan jabatan. Dia hanya mengandalkan Allah. Karena mereka berkeyakinan yang bisa mendatangkan madarat, kegagalan, dan kesuksesan itu hanya Allah. Sehingga hatinya selalu bercahaya, bersih, karena tauhidnya tidak terkotori. Nah, kemudian yang kelima adalah sabar.
Bagaimana supaya hati kita bersih dalam hidup ini? Ibu-ibu sekalian, selalu ada orang yang berbicara dengan kita. Berbicaranya ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan semua kita pasti mengalami. Sehebat apapun ibu, pasti ada yang mencela, pasti ada yang mengejek, pasti ada yang membicarakan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan pasti ada komentar gitu. Sebaik apapun kita, gitu, pasti ada komentar buruk itu terhadap apa yang kita lakukan. Sehebat apapun ibu-ibu itu, pasti ada yang berkomentar miring. Maka apa kata Nabi? Menghadapi orang seperti itu bagaimana? Wasbir, sabarlah. Sabar dalam arti tidak perlu dibalas, tidak perlu berkeluh kesah terhadap apa yang mereka katakan. Lalu sabar dan hijrah. Setelah sabar tidak perlu dibalas, maka tinggalkan mereka. Tinggalkan dengan cara yang indah. Jadi orang yang berbicara jelek-jelek itu tidak perlu kita balas, karena itu akan merusak hati kita. Maka kita tinggalkan dengan cara yang indah. Kalau perlu kita tinggalkan uang di sana, kue di sana, lalu kita tinggalkan. Oh ya, ini terima kasih saya akan pergi. Kita tinggalkan dengan cara meninggalkan yang indah. Itu bahasa Qur'annya itu luar biasa itu. Hajron jamila. Meninggalkannya itu dengan cara yang indah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, Nabi itu tidak pernah membalas keburukan itu dengan keburukan. Nabi selalu membalas kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Makanya Al-Quran mengatakan begini, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Jadi kebaikan dan keburukan itu pasti tidak sama. Sehingga kenapa orang-orang Jawa dulu punya ungkapan becik ketitik olo ketoro. Jadi orang-orang Jawa dulu banyak yang bisa sabar karena mereka punya prinsip becik ketitik olo ketoro. Kalau perbuatan baik pasti akan dibalas baik, perbuatan buruk pasti akan dibalas buruk. Dan kebaikan sama keburukan tidak sama. Lalu Nabi mengatakan, Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, maka balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik, dengan kebaikan yang lebih baik. Itu bisa bayangkan tuh, idfa billati hiya ahsan. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Sehingga nanti akan terjadi, kadang terjadi, fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Orang-orang yang memusuhi kita itu lalu ka'annahu waliyun hamim. Lalu mereka itu menjadi teman yang sangat setia gitu. Jadi orang-orang yang memusuhi itu menjadi teman kita yang sangat setia. Itu kalau kita balas gitu. Tetapi kalau ibu-ibu membalas, ya mereka sudah berbuat buruk kepada kita, lalu kita balas. Pasti satu saat itu akan ada penyesalan di dalam hati kita. Dan apalagi pembalasan kita itu dulu melebihi apa yang dia lakukan. Keburukan yang dia lakukan lalu kita membalas melebihi keburukannya. Suatu saat pasti ada penyesalan. Kalau penyesalan itu merusak hati. Sehingga di hidup kita tidak menjadi bahagia. Maka kalau perlu orang-orang yang seperti itu caranya ibu-ibu, doakanlah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya Allah, ampuni semua dosa orang-orang yang telah menyakiti saya. Tunjukkanlah mereka ke jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa-dosanya. Dan berilah berikan kepada mereka kesuksesan. Wah, kalau begitu caranya, maka ibu-ibu akan menjadi orang yang paling bahagia itu di dunia itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya musuh, punya perasaan buruk kepada siapapun. Karena orang-orang yang buruk kita doakan semuanya. Sehingga hidup kita menjadi tenang, menjadi lapang gitu. Dan kita tidak punya musuh gitu. Meskipun tetap ada orang yang memusuhi kita, tapi kita doakan dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu di dalam surah Al-Muzammil ya, yang bisa kita lakukan. Masih ada waktu 10 menit, ini saya selesaikan ya. Ditambah waktunya 10 menit apa lebih Bu Lia? Jadi
Sampai tuntas Ustaz. Oh, sampai Tambah. tuntas ya? Waduh. Tuntasnya sampai maghrib ya apa ini? Tambah Ustaz. Ya. Tidak apa-apa Lalu apa dia yang ya. bisa kita lakukan yang keenam? Itu pakai dari surah Al-Mudaththir. Ibu berdakwah. Jadi berdakwah itu adalah mensucikan jiwa. Gitu. Karena dakwah itu untuk memperbaiki orang lain dan memperbaiki diri. Dengan banyak memperbaiki orang lain, itu kita akan dibantu oleh Allah bisa memperbaiki diri. Allah akan membantu memperbaiki keluarga kita, Allah akan memperbaiki anak-anak kita semua. Gitu. Maka ibu-ibu harus bangkit. Gitu. Tidak boleh berselimut ini. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, bangkitlah. Berdiri, fa'andir, beri peringatan. Sudah siapa saja kita beri peringatan. Siapapun mereka kita beri peringatan dengan cara yang baik. Jadi berikan peringatan kepada mereka. Gitu. Itu berdakwah. Kenapa? Karena orang berdakwah itu nanti kita akan merasakan ujian, merasakan cobaan, sekaligus kita akan mengalami peristiwa kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam dakwah itu. Di dalam dakwah itu pasti ada yang menentang, ada yang mengembirakan, ada yang menyedihkan, ada yang menyusahkan gitu ya. Tetapi ada kabar-kabar gembira yang akan diberikan kepada kita. Sehingga kita nanti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang itu kita rasakan. Akhirnya kita betul-betul merasakan kebesaran kehebatan Allah. Kita alami dalam perjalanan dakwah itu. Nah akhirnya hati kita menjadi, tauhid kita menjadi kuat. Hati kita menjadi lebih bersih. Karena kita mengalami peristiwanya. Ujian, cobaan, kemenangan gitu. Lalu datanglah keajaiban yang diberikan Allah kepada kita. Itu keuntungannya ya. Nah kemudian yang ketujuh adalah ketika berdakwah tadi apa yang harus kita lakukan? Wa rabbaka fakabbir. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut dengan dalam berdakwah itu. Dakwah kepada siapapun tidak perlu malu juga gitu. Kenapa? Karena kita ini hanya membesarkan Allah gitu. Semua perintah manusia kecil. Hanya perintah Allah yang besar. Makanya bunyinya wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkan. Bukti atau konsekuensi kita mengagungkan Allah itu apa? Mengamalkan perintahnya. Kapanpun dimanapun kita amalkan perintahnya. Maka penjelasan Said Qutb itu penjelasan yang sangat luar biasa. Beliau di dalam kitab Fidhilalil Quran itu beliau mengatakan Rabbaka wahdah gitu. Tuhanmu saja yang kau besarkan. Bahwa wahdahu al-kabir. Karena yang maha besar, yang sangat besar dari semua yang ada di alam semesta itu hanya Tuhanmu saja. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi yastahiqqu takbir. Jadi yang berhak dibesarkan itu hanya Allah. Gitu. Maka kita tidak boleh mengagungkan siapapun. Jadi semua yang ada di alam semesta ini kecil. Makanya dakwah itu kepada orang kecil, orang besar ya kita menganggap semuanya itu adalah kecil. Karena yang berhak diagungkan itu hanya Allah. Sehingga para nabi, para rasul itu berdakwah kepada siapapun mereka berani. Gitu. Kenapa? Inna kulla ahadin. Ya. Sesungguhnya semua orang. Wa kulla syai'. Dan segala sesuatu. Wa kulla qimah. Dan semua nilai. Wa kulla dan semua hakikat. Shogir. Semuanya kecil. Gitu. Problem-problem dakwah itu kecil. Halangan-halangan dakwah itu juga kecil. Problem-problem kehidupan kita kecil. Wallahu wahdahu huwal kabir. Hanya Allah saja yang besar gitu. Makanya seorang muslim dan muslimah itu pasti dia optimis dia. Dia optimis, selalu percaya diri, kapanpun dimanapun itu. Kenapa? Karena hatinya hanya mengagungkan Allah. Tidak pernah tunduk kepada siapapun. Seorang istri pun tidak pernah tunduk kepada perintah suami. Kalau perintah suami itu bertentangan dengan perintahnya yang maha agung. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka muslim dan muslimah itu menjadi pribadi yang merdeka. Kapanpun dimanapun. Menghadapi orang sebesar apapun tetap menjadi pribadi yang merdeka. Kenapa? Karena yang maha besar itu hanya Allah. Semua perintah bertentangan dengan perintah Allah tidak boleh taat. Semua nilai, adat istiadat yang bertentangan dengan perintah Allah tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita kerjakan. Dan semua tantangan, halangan dari orang itu adalah kecil. Tetapi menjalankan, menegakkan perintah Allah itu adalah urusan yang besar. Itu sebagai konsekuensi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu-ibu sekalian, lalu Allah melanjutkan wasiyabaka fatohir, ya. Dan bajumu bersihkan, sucikan. Baju di situ bisa bermakna dua, ya, bermakna lahir, ya baju, artinya seorang muslim muslimah itu selalu berpenampilan menarik gitu. Kapanpun, dimanapun. Apalagi itu seorang pejuang, seorang yang selalu berdakwah, itu harus menjaga izah dalam berpakaian. Jadi pakaian kita ini dalam rangka apa? Menjaga citra Islam, citra muslimah, citra seorang muslim. Sehingga Nabi itu kalau ketemu orang-orang kafir, menemui tamu-tamu, para raja, orang-orang kafir, Nabi selalu berpakaian yang paling bagus, berpakaian yang paling menarik. Di samping itu, ketika sholat, Nabi juga berpakaian khusus. Karena yang berhak diagungkan, dibesarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, bagaimana tampilan kita semua itu selalu menarik orang lain. Gitu. Jadi penampilan yang menjadikan orang lain senang dan suka kepada kita. Sehingga ketika Nabi mengutus Mus'ab bin Umair, itu yang selalu bajunya bagus, selalu wangi baunya, kemudian penampilannya menarik, yang diutus Nabi untuk berdakwah di Madinah dan kemudian berhasil. Nah, makna yang kedua memang wasiyabaka fatoh itu bisa dalam arti baju non material gitu ya. Berarti kita disuruh mensucikan hati kita, mensucikan tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Tetapi saya lebih senang mengartikan secara lahir tadi karena ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Ya. Setelah berpenampilan menarik dan bagus, selalu bersih sekaligus suci gitu ya. Maka kemudian Allah menyantukan warujza fahjur. Rujza itu bimakna adab ya, bisa azab, rijes atau kotoran gitu. Lalu kemudian ditafsirkan adalah al-asnam, al-ausan atau berhala-berhala, patung-patung. Maksudnya adalah perbuatan syirik itu tinggalkan. Perbuatan dosa tinggalkan. Yang kotor-kotor tinggalkan. Yang tidak baik itu tinggalkan. Dan inilah yang berat ketika kita hidup di zaman modern seperti ini ya. Tetapi paling tidak kita yang paling penting adalah bagaimana menjaga tauhid kita. Ya. Saya kira itu sudah masuk di pelajaran tauhid. Nah kemudian yang ke-10, ibu sekalian, berbagi. Jadi yang mensucikan jiwa itu adalah berbagi. Tetapi berbaginya ibu-ibu bagaimana? Walat tamnun ya. Janganlah berbagi itu memberi untuk meminta sesuatu gitu. Mengharapkan balasannya. Jadi kita berbagi kepada orang supaya nanti orang itu baik sama kita. Oh tidak perlu begitu sudah. Atau kita berbagi kata Allah, janganlah kamu berbagi tas taksir supaya mendapatkan balasan yang lebih banyak gitu. Nah maka berbagilah sudah, beramal saja karena Allah gitu. Biar nanti Allah menentukan balasannya. Kenapa? Karena orang yang kita selalu berbuat baik kepadanya belum tentu orang itu mengucapkan terima kasih. Belum tentu orang itu satu saat berbuat baik kepada kita. Maka berbagi itu sudah berbagi aja. Kapan saja, di mana saja, kenal tidak kenal. Kalau niat berbagi dan niat berbagi lillahi ta'ala tidak perlu direken gitu. Dia mau terima kasih, mau tidak terima kasih, tidak masalah. Karena nanti Allah pasti akan balas. Kapan Allah balas terserah Allah itu. Jadi Allah lebih tahu waktu membalasnya. Karena Allah lebih tahu kebutuhan kita kapan akan membalasnya. Bisa juga kita banyak berbagi di tempat ini, tempat A, lalu dibalas di tempat B.
kemudian kita banyak berbagi di tempat B, kemudian dibalas di tempat C, gitu. Kita berbuat baik dengan si A, tetapi kemudian akan dibalas oleh Allah melalui si B, dan kadang tidak disangka-sangka, gitu. Nah, begitu saja niatnya gampang, sehingga kita tidak pernah kecewa ketika kita berbagi itu. Kapanpun, dimanapun, karena kita berbagi karena Allah, sehingga kita tidak pernah kecewa ketika mereka tidak mendukung kita, tidak membantu kita, ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan atau kita sedang butuh. Itu caranya, sehingga hati kita nanti selalu lapang gitu. Jadi selalu senang, selalu bahagia. Sehingga ada rumus gitu. Kalau ingin hati bahagia, maka seringlah membahagiakan orang. Semakin banyak membahagiakan orang, maka hati kita semakin bahagia. Jadi itu rumus dari Nabi. Gitu. Barang siapa yang ingin kebutuhannya dicukupi, maka seringlah memenuhi kebutuhan orang lain. Semakin sering memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian yang terakhir sama. Jadi surah Al-Mudaththir sama surah Al-Muzammil tadi ditutup dengan kata-kata sabar. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Maksudnya apa itu? Bersabar dalam rangka menegakkan perintah-perintah Allah. Karena seluruh pekerjaan dakwah, seluruh pekerjaan untuk mensucikan jiwa, semua itu membutuhkan kesabaran. Jadi sabar itu kalau dibagi menjadi 3 ya secara gampang. Jadi sabar dalam dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian sabar ketika kita tidak melanggar larangannya. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika kita menghadapi ujiannya. Gitu. Sabar menghadapi al-maqdur. Sabar menghadapi takdir atau ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Sabar terhadap al-ma'mur yang diperintahkan oleh Allah. Sabar kepada al-mahdur yang dilarang. Sabar untuk menjauhi yang al-mahdur yang dilarang. Sabar untuk menjalankan al-ma'mur yang diperintahkan. Kemudian sabar untuk menghadapi al-maqdur, takdir atau ujian yang sampai kepada kita. Maka itulah beberapa hal ibu-ibu sekalian yang bisa kita kerjakan. Yang paling penting itu adalah memang bagaimana kita melakukannya secara istiqomah. Maka insya Allah hati kita akan menjadi bersih dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati bersih itu atau qalbun salim itu adalah merupakan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالق. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Monggo Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh ini Bu Ida, MC-nya udah hadir. Monggo Bu Ida. Ya mungkin ini tadi ada rangkuman ya tentang 10 hal untuk atau lebih dari 10 ya Ustadz, 11 cara untuk memperoleh qalbun salim, yang salah satunya berupa berzikir, kemudian berdakwah, berbagi, dan sabar karena Allah. Ya mungkin dari penjelasan Ustadz tadi ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat atau ditulis di kolom chat atau mungkin bisa langsung ya. Ini ada dari Bu Nini, bagaimana menyikapi saudara yang menganggap sabar ada batasnya atau ada akhirnya? Bagaimana cara menghadapinya? Diberi pemahaman bahwa
sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar dibatasi itu artinya berarti dia tidak sabar. Kan begitu. Jadi berarti tinggal diberi pemahaman bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar itu dibatasi berarti orang itu namanya tidak sabar gitu. Ya, bagaimana Bu Nini sudah puas dengan jawabannya ya dari Ustadz? Ya, jawabannya nggak perlu panjang-panjang. Yang repot itu menyampaikan kepada orangnya itu. Mungkin bisa melalui ini ya, tausiah Ustadz disampaikan atau dari Iya. yang lain mungkin hasil kajian dari ini itu rumah menanyakan ini, mohon maaf Bu Ida, Ustadz saya mau menanyakan mungkin Iya. doa yang bisa kita amalkan untuk mencapai sabar sobrun jamil ya Ustadz. Sabrun Atau- jamil ada. Iya, juga mungkin bagaimana supaya kita bisa mencapai qalbun salim itu tadi Ustadz, doa-doa yang bisa kita amalkan, mohon tausiahnya. Doanya kalau nggak bisa bahasa Arab ya coro Jawa. Ya Allah berilah saya hati yang sabar. Kan gitu. Berilah hati yang bersih gitu. Dan itu lebih mantap. Kenapa? Karena kita paham artinya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti menghadapi tadi itu ya, orang yang macam-macam, orang yang menghina, orang apa. Nah, bagaimana menghadapinya itu tadi? Di antaranya kan kita berdoa. Nah, berdoalah, ya Allah berilah saya kesabaran. Karena apa? Ujian itu kan pasti akan datang. Dan kalau kita sabar akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kesuksesan itu gitu ya, rumusnya gini. Jadi rumusnya semua kesuksesan, semua kemenangan itu bersama kesabaran. Maka ibu berdoanya sudah pakai bahasa Indonesia saja. Kalau di dalam Al-Quran banyak sekali itu doa-doanya. Nah, tadi semua rumus kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan itu pasti disertai dengan sabar. Jadi kalau orang itu tidak sabar gitu ya, maka sulit akan mendapat kesuksesan. Karena rumusnya begini kata Nabi, innan nasro ma'al sobri. Sesungguhnya pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Kesuksesan itu akan datang bersama kesabaran. Sehingga kalau tidak sabar, tidak mungkin tadi. Nah, semakin sabarnya tidak terbatas gitu ya. Semakin sabarnya tidak terbatas, itu berarti nanti kesuksesannya makin hebat. Jadi pahalanya makin besar. Jadi ujian-ujian itu makin besar ujiannya, makin besar energi kesabaran kita, itu gajinya makin gede gitu. Karena Nabi mengatakan, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya bayaran itu tergantung besarnya ujian. Jadi pekerjaan itu kalau resikonya lebih tinggi gitu ya. Resiko pekerjaan itu tinggi, biasanya gajinya bagaimana Bu Lia? Lebih murah apa lebih mahal? Gimana, Ustaz? Lebih mahal, iya. Makanya kalau kita dapat ujian yang berat itu, bergembira saja. Oh, berat ya ujian saya ini. Oh, berarti sebentar lagi saya akan dapat gaji yang besar. Gitu. Dapat gaji yang besar itu sebagai kabar gembiranya, gaji yang besar. Dan berarti Allah sedang mencintai kita. Kalau kita marah, Allah marah. Kalau kita ridho dan senang, Allah itu akan senang kepada kita. Kalau kita sedang diuji tadi itu. Jadi itu caranya. Lalu rumus hidup juga tadi. Sesungguhnya pertolongan tadi bersama apa? Kesabaran. Lalu kesulitan tadi, inna ma'al usri yusra. Itu rumus hidup begitu aja. Sulit akan ada mudah. Ketika hari ini sulit, sebentar lagi pasti ada mudah. Sulitnya nemen, berarti mudahnya nanti nemen. Nah gitu. Nah begitu. Cuma merasakannya itu yang repot. Jadi kalau rumusnya gampang. Ya.
Tapi dilatih gitu, insya Allah bisa. Begitu ya Bu. Ada yang lain? Ya mungkin ini dari Bu Tati, doa supaya tidak gampang baper kalau dihina. Sama Ya ya. wes, cara Jawa, ya Allah mudah-mudahan saya tidak gampang baper lah gitu. Berilah saya hati yang tidak gampang baper lah gitu. Gak usah Ya Ustaz, repot-repot. Nah, kalau dihina biar nggak baper. jadi begini ya. Jadi baca istighfarnya itu yang banyak. Kalau istighfar, lalu baca la haulanya yang banyak. Jadi zikir-zikir itu jangan sedikit, harus banyak gitu. Makanya kalau ulama-ulama dulu, murid-muridnya itu kadang disuruh latihan, kamu baca ini 1.500 gitu. Itu memang ustadz-ustadz dulu, guru-guru dulu itu melihat, mereka tahu hati ini kakek dosa, ini berarti wiritannya kudu 1.000 gitu. Nah itu nanti akan hilang ya. Jadi perasaan-perasaan baper dan lain-lain itu kalau kita ini, hidup kita ini mukhlis ya. Ikhlas karena Allah, semua yang kita lakukan karena Allah gitu-gitu itu tidak ada gitu. Jadi kalau kita melakukan apa saja itu karena Allah sudah ada gitu. Loh, kita ini kalau nuruti orang ya, sumpek gitu. Kayak saya pribadi gitu misalnya, kalau dulu kan bikin acara waktu belum corona tuh bikin acara. Misalnya pelatihan sholat gitu. Lalu sampai ribuan orang, kita ini sudah wis soro yang golek sumbangan, nyiapno materi semacam-macam. Loh itu maruna orang ngilokno gitu. Paling gitu-gitu tujuannya gitu. Begini gitu orang. Mungkin orang partai mungkin paling itu meni-meni kata nyalon anggota DPR gitu. Jadi kalau nuruti orang bisa pusing gitu. Jadi kita ya santai aja. Karena kita ini apa? Kita ini ingin membantu orang, membahagiakan orang. Ini karena Allah. Gitu kita sehingga tidur kita selalu lelap, tidur kita selalu khusyuk. Bahkan sholatnya gak khusyuk, tidurnya khusyuk. Begitu ya Bu? Bu, silakan. Oh, kayaknya masih ada itu pertanyaan. Bu Ida masih di mute, Bu Ida. Oh iya. Dari Bu Nini Ustadz, ini terkadang kita sedih atau shock pas dapat ujian atau hantaman pertama, walaupun akhirnya kita sadar itu ujian dari Allah. Itu bagaimana cara mengatasinya mungkin ya Ustaz? Oh iya. Jadi biasanya memang orang menghadapi itu langsung das gitu ya. Wah, berat sekali ini. Gitu. Nah, justru sabar itu di mana gitu. Sabar itu kan di hantaman yang pertama. Sabar itu bukan di hantaman yang kedua gitu. Bagaimana menghadapinya tadi? Pertama ya, kita harus ingat bahwa semua takdir Allah yang menimpa kita itu pasti yang terbaik. Itu. Jadi begitu langsung aja ingat bahwa semua yang terjadi pada diri kita ini pasti itu keputusan Allah yang terbaik. Ibu bisa bayangkan ya, saya kan pernah itu pelatihan sholat. Ibu bisa bayangkan itu. Pelatihan sholat di tahun 2017 atau 2018, saya lupa tahunnya. Begitu saya ini mau naik panggung gitu. Jadi teman saya itu salah menyalakan laptopnya itu. Lalu laptopnya itu kobong gitu. Seluruh materi belum disimpan gitu. Lalu laptopnya tidak bisa digunakan. Tapi peserta tidak tahu itu kan kobong gitu. Gitu. Oh, ibu bisa bayangkan itu kalau orang bisa marah-marah itu. Bisa stres itu. Gitu. Lalu saya duduk aja gitu. Lalu duduk dengan tenang, lalu orang-orang, Ustadz kok tenang? Saya bilang bahwa nanti kalau laptop ini tidak bisa, cari pinjaman juga nggak bisa, saya akan berdiri di panggung itu sampai maghrib. Gitu. Nah, saya meyakini apa? Ini pasti keputusan Allah yang terbaik. Gitu. Itu yang pertama ya. Bahwa semua takdir yang menimpa kita itu pasti sebuah keputusan yang terbaik dari Allah untuk kita.
Cuma hanya saja ada yang beberapa hari kemudian kita baru tahu hikmahnya, ada yang sebulan nanti baru tahu hikmahnya, kadang ada yang 1 tahun baru tahu, itu hikmahnya gitu. Nah, lalu yang kedua gitu ya, bahwa kalau tadi itu ujian tadi itu berat gitu, maka tadi ingat, oh berarti nanti sebentar lagi ada kabar gembira yang besar, ada gaji yang besar, bayaran yang besar yang akan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul tadi, begitu selesai acara itu, alhamdulillah acara itu bisa dengan pertolongan Allah bisa terselenggara tetap, meskipun materinya tidak pakai materi yang baru, tapi pakai materi yang lama, tetapi peserta juga tidak tahu kalau itu materi lama. Kemudian yang luar biasa apa? Selesai acara dan saya alhamdulillah mendapatkan laptop baru itu 2 gitu. Seandainya enggak kopeng mungkin enggak dapat 2 itu gitu. Gitu. Nah, jadi itu caranya ya 2 itu aja. Bahwa semua keputusan Allah itu pasti keputusan yang terbaik. Takdir yang menimpa kita itu pasti takdir yang terbaik. Lalu yang kedua, kalau berat, berarti sebentar lagi ada gaji yang akan diberikan oleh Allah yang besar kepada kita. Begitu Bu Nini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Sudah cukup mungkin Bu Ida, bisa ditutup ya. Oh ya, Kita juga alhamdulillah. acara. Saya bisa tidur sebentar nanti. Ya, Ustaz, tunggu istirahat dulu. Ya, baik, terima kasih Ustadz Abu Haidar untuk sama-sama ibu semua yang juga meluangkan waktu untuk mengikuti kajian dari Rumah Tafis Mila Salia, terutama Bu Lia ini sebagai penyelenggaranya. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin Ustadz bisa menutup kajian hari ini dengan doa penutup. Ya, Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dulu kajian kita pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin Ustadz bisa end meeting atau ya ibu-ibu bisa leave. Ya, terima kasih. Saya undur diri. Ustaz, jazakallah. 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 Iya, jazakallah.